Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua pengikutnya. Tentunya kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tidak terasa Pak Mul sudah ada di penghujung tahun 2024. Sekarang tanggal 29 ya, 29 ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya kita akan berganti tahun dari 2024 ke 2025. Artinya usia kita semakin bertambah. Kurang tak? Hitung-hitungannya bertambah. Jadi kalau kemarin usia kita 62, ya. Kamu berapa Pak Mul? 62. Kalau nanti masuk 2025 berarti nambah 63. Jadi nambah Pak, bukan kurang gitu. Namun kesempatan untuk hidup di dunia ini berkurang kan itu. Jadi dan kurangnya ini wallah alam kurang berapa lagi? Kurang berapa lagi kan itu. Jadi tentu kita perlu merenung sejenak, tafakkur, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita yang tentunya sepanjang tahun 2024 ini apa saja yang sudah kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena memang kita nggak tahu apakah kita selesai 2024 ini atau kita bisa lanjut sampai 2025, wallahu a'lam. Semua ini ada di tangan Allah. Apakah kita akan menikmati, mengetahui kondisi 2025 itu nggak tahu kan itu. Karena memang hidup itu adalah sekarang, ya. Yang menjadi kenyataan hidup itu adalah sekarang. Kalau kemarin apa? Pengalaman. Tidak bisa diulang-ulang lagi sudah yang kemarin itu kan. Yang sekarang inilah kenyataannya. Kalau besok wallahu a'lam, ya. Masih berharap, harapannya semoga masih bisa lanjut. Namun semua itu sudah ada di tangan Allah. Apa kita lanjut sampai 2025 dan seterusnya, atau mungkin kita ya gitu. Dan sudah banyak saudara kita 2024 ini yang dipanggil Allah gitu. Satu-satu kan itu.
Kalau kita lihat usia mereka masih muda gitu ya, yang kenapa sudah duluan kan itu, nggak mikir kenapa nggak saya dulu gitu ya. Kalau lihat orang-orang yang sudah dipanggil Allah, mereka masih muda, usianya dengan saya masih tuaan saya, kenapa nggak saya dulu gitu, kan nggak begitu gitu ya. Ya gitu, serahkan pada Allah kan itu ya. Di akhir-akhir menjelang 25 Desember itu sudah berapa yang nyawanya melayang gitu ya, yang rombongan pesantren Darul Quran di Malang kayaknya ya, jadi di Malang kan itu, satu bis tumpah kan itu ya. Kemudian yang rombongan ziarah ke Tasik Pamijahan gitu ya, ya semuanya itu adalah takdir Allah kan itu. Kalau tahu mau meninggal di sana mengapain pergi-pergi jauh-jauh gitu. Tapi itulah sudah takdir Allah kan itu. Jadi tentu kita ya harus bagaimana bisa mengevaluasi apa-apa yang sudah kita, apakah selama ini kita sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, atau mungkin malah kita masih ya sebatas kalau kita mau saja kan itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Selain bertakwa ada perintah yang kedua, wal tanzur, hendaklah ia ya masing-masing kita harus melihat, memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk masa depan nanti kan itu. Wattaqullah, diulang lagi, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa Allah Maha melihat, Maha awas, Maha tahu apa yang sudah kita lakukan dan sedang kita kerjakan. Jadi dengan menjelang berakhirnya tahun 2024 ini kita perlu merenung, mengevaluasi gitu. Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan. Kenapa? Karena usia kita, kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, untuk banyak beramal ini semakin berkurang. Jadi dikatakan al-yauma amalun wala hisabun, wa godan hisabun wala amalun. Jadi hari ini adalah amal, hari ini kita adalah perbanyak kebaikan-kebaikan, wala hisabun, dan belum ada hisab. Jadi nggak ada yang namanya amal kamu berapa, baik punya berapa, belum. Tapi godan nanti pada yaumil hisab, yang ada adalah hisab ya. Yang ada dalam barzah nanti yang ada adalah hisab, wala amalun, dan nggak ada amal. Sekarang beramal tidak dihitung-hitung, nggak ada hisaban di hadapan Allah. Tapi nanti pada yaumil qiyamah yang ada adalah hisab. Kenapa begini, kenapa begini, terus semua ditanyakan. Wala amalun, nggak ada amal, nggak ada perbaikan. Kalau sekarang ada kekurangan masih bisa diperbaiki. Kalau nanti dia akhirat nanti kita ada kekurangan, nggak ada perbaikan kan itu. Maka ya harus kita punya tekad ya, bagaimana untuk ke depan akan lebih banyak lagi beramal soleh ya, karena dikatakan irtahalid dunya mudbiratan wartaharatil akhiratu muqbilatan. Dunia ini bergerak terus berjalan menuju habis ya, meninggalkan kita gitu. Dan akhirat datang terus bergerak mendekati kita kan itu. Jadi kalau dunia ini terus bergerak menuju habis gitu, kalau akhirat bergerak menuju datang, maka jangan mengejar yang akan habis gitu ya. Dunia ini akan selesai, akan habis, jangan kita kejar kan itu. Kenapa akan habis itu? Kejarlah yang akan bertambah, datang nambah kan itu yang kita kejar kan itu. Ada pepatah mengatakan itu, Pak Rojali, apakah hadis apakah pepatah orang Arab, dikatakan i'mal lidunyaka
apa tuh? Ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu, apa bahasanya? Seakan-akan kamu hidup masih lama atau selama-lamanya gitu ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Artinya kalau kita belum ke pantai, kita belum ke mall, gampanglah nanti aja, gitu kan ya. Dan itu nggak ditanyakan nanti. Kamu pernah ke mall nggak? Nggak pernah ditanyakan kan itu. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan apa? Kamu mati besok. Kalau nggak sholat subuh sekarang, kan itu. Besok wallahu a'lam. Apakah masih usia kita sampai besok, sampai siang, sampai nanti malam, wallahu a'lam kan itu. Maka urusan akhirat itu harus disegerakan. Tapi kadang-kadang ya gampang sholat mah gitu ya. Ini dulu selesaikan. Sholatmu nomor 2 kan itu. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat gitu. Jadi selalu di nomor 2 kan gitu kan. Jadi padahal ya di dalam ayat lain dikatakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya kan itu. Jadi kata Allah, kejarlah dalam urusan akhirat. Terus kita lebih percepat gitu kan. Sudah ada hayalah sholat, segera keburu ya sakit, keburu nggak ada umur kan itu ya. Karena menunda itu kadang-kadang ya semakin malas semakin lupa kan itu. Maka kata Allah wabtagi fima atakallah darul akhirah. Jadi kejarlah, segeralah apa-apa yang kaitannya urusan akhirat. Tapi Allah juga mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupa bagianmu dari urusan dunia. Artinya dunia mah yang penting mencukup ya Pak. Wala tansa jangan lupa urusan dunia, tapi yang dikedepankan urusan akhirat. Tapi jangan lupa urusan dunia. Maksudnya urusan dunia mah yang penting apa mau cukup ada gitu kan ya. Yang penting cukup, ya Pak Haji, yang penting cukup atau ada kan itu. Wala tansa kan itu. Jadi kenapa? Karena kalau ngumpulin dunia kelihatan. Kalau rumah sudah berapa rumah, kalau kontrakan sudah berapa pintu, kalau mobil sudah berapa unit, kelihatan gitu ya. Tapi kalau ngumpulin akhirat, walaupun dikatakan sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, udah kedeleng. Mana kan itu ya. Kalaupun dikatakan bahwa apa infak itu pahalanya dilipat gandakan dari mulai 110 sampai 700 sampai tidak ada bilangannya terus kan itu urusan akhirat tidak kelihatan. Kalaupun kita ngitung-ngitung dari awal balik sampai sekarang sudah berapa ya amal kebaikan saya, nggak kelihatan. Tapi kalau urusan dunia kita kerja sejak usia 20 tahun, lulus SMA langsung kerja sampai sekarang, pada dan itu sudah kaurugan itu. Ya, baru kaurugan, Pak Oji. Apa kauruganku? Jadi kalau dunia sejak selesai SMA langsung kerja terus kumpulin kayaknya sampai usia sekarang itu sudah kaurugan gitu. Kaurugan itu sudah ketutup sama dunia gitu. Sudah numpuk banget kan, tapi urusan akhirat nggak kelihatan kan itu. Makanya perintah Allah kejarlah urusan akhirat. Ya kadang-kadang masalahnya sudah datang urusan akhirat, urusan kebaikan itu kadang-kadang berkurang kan itu. Harapannya semakin nambah usia, semakin nambah kurang kesempatannya, harusnya semakin nambah amal solehnya. Kalau Abu Nuwas itu mengatakan apa? Fa umrina qisun fi kulli yaumin. Umur kita ini berkurang setiap hari. Ya, setiap hari kurang sehari, kurang sepekan, kurang sebulan, kurang setahun. Itu setiap hari berkurang kan itu.
maka usahakan amalnya bertambah. Semakin berkurang usianya, harus semakin bertambah amalnya. Namun apa daya, ya kalau sudah tambah usia, mah sudah nggak kuat Pak Amul, gitu kan. Jadi mau berdiri sholat tahajud 11 rakaat itu megang-megang dengkul gitu kan. Kalau berdirinya lama, bacaannya gitu ya, mulai gemeter berdirinya. Sudah Pak Oji belum ya gitu. Jadi kalau berdiri lama tahajud, kepengen lebih lama berdiri seperti Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak, lah kita kakinya sudah mulai gerak-gerak kan itu. Kalau diajak berdiri lama kan itu. Karena tadi dikatakan sama Pak Jaji Rojali di surat yang dibaca itu, inni wahanal azmu. Apa terusnya kan? Inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Di surat Maryam tadi disampaikan sama Pak Rojal, inni wahanal azmu, sesungguhnya aku ini tulangnya sudah pada ropos, sudah pada lemes gitu. Duduk ngeringkel begini lama-lama pegel, ngelonjor pegel, berdiri lama gemeteran gitu kan. Itu namanya inni wahanal azmu, sesungguhnya aku ini sudah pada retak, sudah nggak kuat kan itu. Jadi seakan kembali kepada semula pada waktu masih bayi, nggak bisa jalan banyak, panjang, ruku, jatuh kan itu. Memang wahanal azmu, tulangnya masih lemah gitu. Ditambah dengan washta'ala ar-ra'su syaibah. Apa itu saya Jali? Pak terjemahnya pokoknya kan. Inni wahanal azmu, sesungguhnya aku telah retak, telah lelah, tulang-tulangnya sudah mulai lemes kan itu. Jalan jauh, gitu kan. Sudah lemes, berdiri lama gemeteran, duduk lama ngerigel begini sibuk, nggak enak gitu kan. Jadi itu sudah namanya wahanal azmu. Ditambah washta'ala ar-ra'su syaibah. Ditambah ra'su itu kepala, kepalanya sudah memutih. Terjemahnya begitu tadi dibaca itu. Inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su syaibah. Jadi saya ini sudah nggak kuat, ya. Keinginan masih semangat, masih kepengen banget, tapi nggak kuat kan itu. Jalan sedikit lama sudah megap-megap kan itu. Coba kalau diajak jalan 1 kilo, itu ya, udah banyak yang dirasakan gitu kan. Itu namanya wahanal azmu. Ditambah washta'ala ar-ra'su syaibah, ditambah kepala rambut sudah memutih. Mau ditemin lagi, bisa hitam, semprot gitu ya, pakai cat hitam gitu langsung itu bisa hitam gitu. Tapi usia tidak bisa dibohongin Pak. Walaupun gigi sudah rontok diganti lagi, rambut sudah putih ditemin lagi, tetap usia nggak dibohongin, tetap aja nggak kuat kan itu. Kelihatan ditambal-tambal apanya supaya yang keriput-keriput sudah nggak ada, bisa kan. Tapi tetap tidak bisa dibohongin kan itu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya kan itu. Jadi nggak bisa kembali seperti zaman usia 20 tahun, 25 tahun kan itu. Semangat gitu kan. Lah sudah usia segini mah ada yang sudah 70. Ada yang sudah 70. Pak Oji berapa Pak Oji? 15. Jadi dikatakan dalam hadis itu bahwa umur umat Rasulullah SAW itu adalah antara 60 sampai 70. Kalau yang sudah lebih dari 70 itu bonus tuh nggak lama-lama, nggak banyak-banyak. Oh ini tambahan doang kan itu. Yang aslinya itu pokoknya itu adalah sampai 60, 70 itu pokok kan itu. Kalau lebih dari 70, nah itu bonus, nggak banyak-banyak kan. Artinya yang sudah 60 itu tinggal sudah ngitung-ngitung 60 sampai 70, artinya bisa 61, bisa 63, 6 sekian, 70 sudah mentok gitu kan. Dan semua kita bergerak menuju garis finish. Tiap hari nambah langkah, mau kemana? Menuju garis finish.
semuanya mau ke kuburan gitu ya, semuanya mau menikmati kan, mau meninggalkan. Jadi nambah terus. Maka kalau kita masih sibuk ngumpulin urusan duniawi gitu ya, yang sifatnya tadi dikatakan mudbiratan, semakin akan menjadi hilang gitu kan, maka naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita dicabut nyawanya, sampai datang ajalnya masih sibuk urusan duniawi kan itu. Sementara itu nggak dibawa, ya nggak dibawa ke alam barzah, ke kuburan, nggak ke alam akhirat juga nggak kan itu, kecuali yang dimasukkan di dalam sedekah jariyah masih aman gitu ya, dipakai infak fisabilillah masih aman kan itu. Dan itu kebanyakan nggak banyak. Memang Allah ya, Islam ngajarinya hanya 2,5% dari harta yang kita miliki kan itu, sehingga 2,5% itulah yang menjadi bekal kita di akhirat. Bahkan ketika orangnya sudah meninggal pun ini masih menjadi sumber pahala, terus ngalir. Jadi istilahnya kerjanya udah selesai, udah pensiun, tapi gajian masih dapat kan itu ya. Apa namanya, pensiunan masih dapat ilmu itu. Orang sudah meninggal tapi masih dapat pahala kan itu. Dari 3 hal itu kan itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh kan itu. Dan itu akan kekal kalian terus kan itu. Jadi punya soleh itu 1, 2, 3, 4, 5 itu masya Allah gitu. Menjadi apa namanya, sumber untuk bisa ngirim pahala, kebaikan-kebaikan, termasuk juga ilmu yang bermanfaat kan itu, termasuk sedekah jariyah kan itu. Maka ya ketika kita menyadari bahwa usia kita semakin berkurang, maka segeralah upayakan untuk menambah kebaikan ya, walaupun memang tadi dikatakan inni wahanal admu wisur kuat kan itu. Saya mau semakin banyak juga sudah nggak kuat. Seandainya nanti kita semua dapat panggilan dari Allah untuk bisa berziarah ke Baitullah Amul gitu kan, kita mau perbanyak tawaf ya, kepengennya begitu kan, tapi sampai sana baru yang sekali aja pegel apa gitu. Mumpung lagi di sinilah mau berulang-ulang tawaf gitu, berulang-ulang umroh, tapi tenaga yang nggak kuat kan. Kemarin jamaah saya 2024 itu saya kasih jatah umrohnya 4 kali para jamaah. Selama di sana selain umroh wajib pertama, kita kasih jatah umroh 4 kali agar semua mikot yang ada di Makkah pernah kita ngambil gitu, dari Jarona, dari Hudaybiyah, dari Tanim, dari itu. Jadi tak bikin 4 kali. Tapi ada yang pengen nambah, masih semangat, masih muda, sampai 23 kali umrohnya. Oh, ngantri pegel wis tahan itu. Wis aduh pegel ngantri iki kono. Jadi sampai kuat 23 kali. Ya karena memang usia masih muda. Tapi kalau sudah inni wahanal azmu, sudah ya nggak kuat gitu ya. Ya kalau berjalan lama gemeteran, berhenti kan itu. Daripada jalannya sama berhentinya, lama berhentinya. Kenapa? Mau bergerak lagi masih gemetar, dengkulnya itu masih gemeteran gitu kan, bekas jalan kan itu. Maka berhentinya yang lama kan daripada jalannya kan itu. Jadi ya kita harus selalu menjadi orang yang cerdas gitu ya. Cerdas setelah kita melihat kondisi sudah mendekati habis, anggapnya kalau main bola mah apa tuh? Sudah main sore ya gitu. Sekil tapi sepak baikon kowe. Sementing bola masuk kan itu. Mau kaki kita sendang kita ini anggapnya sudah main sore gitu ya. Kalau hari sudah asar lah gitu. Artinya kalau asar itu berapa jam lagi matahari tenggelam, terbenam habis kan itu ya. Jadi semakin semangat gitu. Walaupun memang kondisi fisik sudah tidak mengizinkan. Saya kepengen banyak begini, saya kepengen yang jauh begini. Usul kuat kan gitu. Jadi harus ya kita semakin nambah hari, semakin berkurang usia kita, harus semakin
apa semangat dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kenapa kita nggak tahu gitu ya? Sampaikah kita di akhir 2024 tinggal 2 hari 3 hari lagi? Sampaikah kita masuk tahun 2025 kita tahu kan itu? Sampai selesai wallahu alam kan itu. Itu ya karena kita tidak dikasih tahu kapannya, kapan habis kontrak kita, maka setiap saat harus siap-siap kan itu. Jangan meleng. Tahu meleng nggak? Meleng gitu. Meleng itu ya lagi nggak fokus gitu ya. Tiba-tiba kan itu. Ya, itu namanya meleng, nggak fokus. Kalau lagi fokus itu pokoknya ayo terus. Sholat awal waktu berjamaah, dengan tilawah, terus semua ya nama kebaikan-kebaikan itu. Soalnya wis tuwa mau Pak mulai di maning kok. Paling ya bolak-balik rumah masjid, tapi di rumah itu tambahi kebaikan-kebaikan itu. Mulai ya yang berbau dosa salah enggak kan itu. Dan tidak boleh juga membuang-buang waktu. Jadi kenapa? Harusnya kita ini bisa segini kan itu. Kalau kita mengevaluasi berapa kali kita dalam sebulan ini hatam Al-Quran. Oh belum pernah, coba dipernahkan, ditambahi lagi kan gitu ya. Karena memang dikatakan waktu luang itu juga kadang-kadang membuat kita terlena. Ya para jali ya. Ada 2 nikmat yang membuat kita terlena. Santai-santai aja kan itu. Nikmat sehat sama nikmat waktu luang, kesempatan. Jadi waktu sehat itu kita sibuk-sibuk urusan yang nggak ada catatan amalnya kan itu. Giliran sudah terasa sakit baru terasa ya Allah kan itu. Kalau sakit maka dianjurkan kita itu nengok orang yang sakit. Mau ngapain? Kalau kita nengok orang sakit itu mengambil pelajaran, oh ternyata sakit itu begitu ya kan itu. Alhamdulillah saya masih sehat kan itu kan. Disunnahkan untuk kita iadatul ittibaul janaiz, kita mengantarkan jenazah, kita takziah kan itu dianjurkan, disunnahkan gitu, hak kan itu, kewajiban kita kan itu. Jadi kenapa? Karena agar melihat begitu tuh orang meninggal kan itu, sampai kita mengantarkan ke kuburan, makanya pahalanya dilipat gandakan. Kalau ikut nyolatin pahalanya berapa para jali? 1 kirot. Kalau nganter sampai kuburan 2 kirot. Maksudnya pelajaran yang diambil itu banyak. Begitu nyolatin, oh iya ya, teman saya masih di bawah saya umurnya, adik kelas saya itu sekarang sudah disolatin kan itu, saya kan itu kayaknya saya nggak lama lagi kan, harusnya begitu kan. Ayolah segera berbuat kebaikan, itu pahalanya 1 kirot ya. Kalau mengambil ibrah, yang menjadi keras hati, menjadi hatinya tertutup itu kenapa? Nyolatin jenazah, nggak mengambil pelajaran, tidak mikir ke diri sendiri bahwa satu saat nanti juga saya disolatin gitu tuh. Ditambah mengantarkan sampai ke kuburannya, kita ngelihat ya Allah segitu doang tempatnya dimasukin, padahal ini orang terhormat kan itu ya, sebab yang mulia yang terhormat, tempatnya 2 meter kali 1 itu diletakkan begitu saja kan itu ya Pak Umar, ditaruh miring gitu kan ya, nggak bisa balik badan, segitu dah ukurannya, kepala kaki wis mentok ya, mau ke belakang lihat balik badan nggak bisa, siapapun orangnya gitu ya, mau kalau hidup di dunia sebagai apa tetap sama segitu kan itu ukurannya kan itu. Kalau melihat begitu kita mikir ya Allah, rumah mewahnya itu buat apa gitu kan ya, segitu rumah mewahnya, ke istana, kayak apa kamarnya, kayak apa kasurnya gitu. Begitu meninggal boro-boro kasur ya, spraynya aja nggak ada kan itu, hanya kain kafan diletakkan di tanah lumpur. Kadang-kadang kalau musim-musim hujan kayak sekarang ini kan itu ya kecoprokan, tahu kecoprokan
ya becek kan itu, taruh aja di situ kan itu. Nggak ada yang ngomong jangan ntar dikasih apa biar nggak kena air, udah taruh aja di situ kan itu. Tega itu Pak Umar itu kan, yang naruh gitu, main taruh aja kan itu. Ya mau taruh di mana kan? Diganjelin apa di tangan itu biar jangan kena tanah kan itu. Harus kena tanah kan itu. Kalau kita sampai mikir ke sana melihat, ya tinggal ya Allah, begitu ya itu. Itu pahalanya nambah 1 kirot lagi kan itu. Artinya apa? Kena mengambil pelajaran, tapi kalau mengambil pelajaran, ya paling pulang ketawa-ketawa gitu. Harusnya pulang itu mikir, ya Allah iya ya. Ini saudara kita, orang yang biasa teman dengan kita dan umur usianya masih di bawah kita, sudah begitu kan itu. Ya Allah berarti saya nggak lama lagi kan itu. Itu yang namanya ngambil pelajaran, nambah pahalanya. Baru habis itu mikir, kalau begitu saya mau memperbanyak amal. Kenapa? Karena nggak dibawain apa-apa gitu. Udah taruh di situ, nggak ada bekal apa kecuali memang ya bekalnya amal ibadahnya, kebaikannya. Keluarganya nganter, istri nganter Pak Rojali, diantar sampai ditaruh di liang lahat itu kan itu, diantar. Anak-anak keluarga pada nganter semua, masyarakat ada sebagian yang nganter kan itu. Kemudian mobil mewahnya berangkat nganter, cuma di parkiran doang, nggak sampai dekat ke sana gitu kan. Kemudian setelah dikuburkan, keluarga pulang, nggak ada, istri yang duduk aja di situ. Ngapain Bu? Nungguin suami. Dan itu di hadis ini dikatakan ya, qaulur rajuli lil mar'ati indal qabri isbiri. Ucapan seorang laki-laki kepada perempuan di atas kubur, ucapannya isbiri, sabar Bu. Karena ada yang nggak mau pulang setelah nganter itu, nggak pulang, saya mau di sini aja nemenin suami, ya sembari nangis itu kan. Maka boleh kita ngingetin, sabar Bu, ikhlaskan kan gitu. Walaupun kadang-kadang ya nggak mau, ntar saya pulang sendiri, udah pulang sekarang aja kan itu. Ada yang sampai begitu kan itu. Maka boleh ya kita ngomong. Makanya perempuan kadang-kadang memang jangan sampai nganter ke sana ya Pak Rojal gitu ya. Jadi ya kenapa? Karena nggak kuat gitu. Kalau orang sebagai kesayangannya ditaruh itu di tempat begitu kan, ya Allah kan itu ya, suamiku, anakku kan itu. Maka perempuan itu makruh kalau sampai harus ke sana. Kenapa? Nggak kuat kan itu. Maka ketika ada yang sampai begitu duduk di kuburan sembari nangis itu kan, ya kita ngomong, sabar Bu, ya jangan, semoga cepat dapat gantinya gitu kan. Nanti seneng malah gitu kan. Ya sabar Bu, ikhlas kan itu. Semua juga akan dipanggil oleh Allah. Kita ini hak milik Allah, semua yang ada di kita milik Allah, jadi termasuk kita juga milik Allah. Apapun kita akan dipanggil seperti ini kan itu ya, kita pulang mengambil ibrah. Maka di situ kan itu artinya kita pun setelah melihat teman kita sakit, melihat saudara kita dikuburkan kan itu pelajarannya nambah, dan akan berupaya punya tekad, saya mau beramal yang banyak, beramal soleh yang banyak kan itu. Nah setelah kita mengevaluasi di tahun yang sudah kita lalui, hari-hari, bulan-bulan menjelang akhir 2024 ini, apakah kita ini bertambah, apakah berkurang kebaikannya? Barang siapa yang amal baiknya bertambah, perilakunya lebih baik daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, maka itulah dikatakan orang yang sukses, orang yang beruntung. Kalau kita ternyata di tahun ini banyak kekurangan karena sibuk ini, sibuk ini, maka rencanakan, ya azamkan untuk tahun depan akan ditingkatkan lagi. Dan itu orang yang sukses, orang yang rugi. Sama orang yang urusan duniawi juga, yang dagang juga, kalau memang dagang hari ini sama dengan kemarin, hasilnya ya itu rugi. Dan itu jangan berkurang, sama dengan kemarin itu rugi. Harusnya apa? Hari ini harus lebih daripada kemarin. Tahun depan harus lebih ibadahnya dari tahun yang sudah kita lalukan itu. Orang dagang kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Apa ruginya?
Ruginya apa Pak? Kalau hari ini pendapatannya sama dengan hari kemarin, itu rugi. Apa ruginya? Rugi waktu. Kalau kontrakan semakin hari semakin habis, berkurang, itu sementara pendapatan masih segitu, namanya rugi. Kita dalam urusan ibadah, urusan akhirat, kalau hari ini besok lebih baik daripada yang sudah kita lakukan, itu orang yang sukses, mencari nilai-nilai tambahkan itu. Tapi kalau masih sama dengan yang kemarin, ya biasa-biasa aja, seperti yang dulu-dulu aja kan, itu rugi. Kenapa? Usianya berkurang, amal baiknya masih mengkonon baik, semono-monone baik gitu ya, nggak nambah-nambah kan, itu rugi kan. Lebih-lebih celaka, rusak, hancur kalau memang hari ini lebih parah dari kemarin. Sudah megang jidat, ya Allah, kenapa sampai hancur begini kan itu ya. Urusan duniawi saja kita sudah banyak evaluasi. Oh, itu kayak yang namanya perusahaan, warung, apa, dagang, itu setiap hari dihitung itu Pak. Soal itu mau ditutup dihitung, itu kan ya. Oh hari ini nambah, alhamdulillah, gitu kan ya. Kalau berkurang, kenapa? Banyak dicari celahnya. Ini kenapa? Oh karena ada yang dagang keliling, oh karena ada yang warung baru, oh karena ada ini, oh karena ada ini. Ya banyak orang disalahin gitu kan. Gara-gara orang dagang keliling nih, warung kita berkurang kan itu. Jangan disalahin orang dagang keliling, sama-sama lagi usaha kan itu. Urusan akhirat, ketika kita mulai berkurang, kenapa? Saya sekarang berjamaahnya kurang kan itu, ke masjid malas kan itu ya, itu rugi kan itu. Bahkan kalau semakin berkurang dikatakan halikun, hancur, rusak. Kalau semakin mendekati akhir, semakin berkurang umurnya, malah semakin malas kan itu. Maka setelah kita mengevaluasi dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi, melihat ke belakang, kemudian amila ba'dal maut, beramal untuk sesudah mati. Jangan untuk sekarang, untuk sesudah mati itu apa kan itu. Wal ajizu manittaba hawahu. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wis turuti maunya apa, mau kemana, semangat gitu kan. Sampai-sampai program tahun baru itu sudah direncanakan seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu. Kenapa? Pokoknya tahun baru mau ke sana, mau ke sana. Menjadi program, padahal harusnya program kita tingkatkan ibadah. Tapi programnya mau nginep di hotel mana, mau rekreasi di mana, terus ditambah berbarengan dengan libur sekolah berjalan. Jadi bahasanya mumpung anak lagi libur, lagi di rumah, yuk kita ajak jalan-jalan ya. Kalau itu urusannya urusan ibadah, perintah Allah, kita disuruh melihat kondisi alam untuk mengambil pelajaran, itu baik. Tapi kalau sebatas hura-hura, ya itu dikatakan ikmal li dunyaka, beramalah untuk duniamu seakan kamu masih hidup panjang gitu kan. Gampanglah, besok aja. Jangan hari ini kenapa padat, rame, besok nggak sempet, alhamdulillah gitu kan. Kalau urusan hura-hura nggak sempet, alhamdulillah. Jangan sekarang kenapa macet gitu kan. Besok aja, oh nggak sempet, udah masuk kerja, alhamdulillah. Jadi nggak akan menjadi bahan pertanyaan, kenapa liburan tahun baruan nggak ini, ya nggak masalah kan itu. Tapi kalau kenapa kita berkurang ibadahnya, berkurang kebaikannya, baru kita harus pegang jidat dan ngelus dada Pak. Pegang jidat apa ngelus dada? Ya Allah, gitu. Ya Allah, apa di sini apa di sini kan itu. Ya Allah, kenapa saya semakin malas gitu kan ya. Itu harus khawatirkan kan itu. Jadi ittabahawahu, orang yang adalah mengikuti hawa nafsunya, terus pokoknya mau begini ya, uang ada, mobil ada, kesempatan ada, anak-anak libur mau ngapain, yuk kita jalan-jalan kan begitu kan. Itu kadang-kadang ya sholatnya bagaimana, ketinggalan ini kan itu. Jadi perlu kita mengadakan effort. Kenapa?
untungnya evaluasi itu adalah ya pertama ada semacam wahana untuk kita bisa mengoreksi diri. Oh banyak begini. Hasibu anfusakum, koreksilah dirimu sebelum dikoreksi oleh Allah, kan itu. Jangan mengoreksi orang lain, gitu ya. Koreksilah dirimu, saya ini kurang ini, kan. Terutama urusan akhirat, kan. Jadi apakah sudah ini baik, apa memang sudah banyak, kan itu. Kemudian yang kedua, islahun nafs. Setelah kita melihat banyak kekurangan, perbaiki diri. Yang namanya manusia pasti ada lebih ada kurangnya, ada semangat ada kendornya, tapi setelah mengevaluasi ternyata banyak kurangnya, islahun nafs, perbaiki diri kita, tingkatkan amal ibadah kita, kan gitu ya. Sehingga karena kita sudah betul-betul berkurang, maka harus meningkatkan, memperbanyak amal ibadah kita. Bila perlu ya dikatakan di surat Al-Imran itu parojali wasari'u, itu ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard. Jadi bersegeralah, ya itu. Kemana? Menuju ampunan Allah. Jangan membuat Allah benci, membuat Allah murka terus, kan itu. Waba'u bighadabin minallah, kembali dengan murka dari Allah, kita hindari. Yang kita cari adalah wasari'u ila maghfirah, cari ampunan Allah. Jadi lewat mana? Lewat wudu, lewat puasa, lewat berjamaah, lewat langkah ke masjid. Itu kan penghapus dosa. Langkah kita dari rumah ke masjid itu, setiap langkah kurangi dosa, nambah pahala. Terus semakin jauh rumahnya, ujung sana Pak Mul gitu kan ya, sampai ke masjid berapa langkah itu kurangi dosa. Kita cari ampunan Allah itu, kan itu. Jadi dengan langkah ke masjid, dengan duduk di pengajian, dengan kita wudu, dengan banyak istighfar, itu ngurangi dosa, kan itu. Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil gitu ya. Yang gedenya gimana? Jangan diamanin, yang gede biarin antar aja. Jangan, yang gede lebih-lebih disingkirkan. Kenapa? Melalui taubatan nasuha, kan itu. Apa yang gede itu? Musyrik, ya, musyrik, kan itu ya. Di hari-hari ini banyak orang tergilas dengan tsunami kemurtadan itu, kemusyrikan. Banyak orang terbawa arus, ikut Natalan udah lewat gitu kan, ikut tahun baruan, kan itu ya gelombang kemusyrikan besar, kan itu. Karena kita sudah menyatakan lakum dinukum walaupun, biarkan itu mereka, kita mau bukan gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tua sayang anak, dibeliin trompet anaknya, gitu kan. Keliling-keliling, perapet. Anak siapa itu? Anaknya Pak Ustadz Rojali, prewen gini. Kenapa? Menangis, pengen dibeliin trompet gitu kan. Secara kesehatan juga nggak sehat. Ujung yang buat ditiup itu kan sudah berkali ditiup orang itu kan. Waktu bikin tiup lagi, tiup, nggak pernah pakai tisu dilap gitu kan. Ketika sudah dijual, berhenti di tempat kerumunan orang banyak, dicobain satu persatu sama yang mau beli, dicoba lagi, ditiupin terus gitu kan. Ini sudah berapa mulut yang ya nempel di ujung trompet itu kan itu. Sayang anak dibeli kan itu buat anak. Secara kesehatan memang ya nggak sehat. Kenapa? Itu sudah di mulut berapa mulut orang gitu kan. Secara akidah memang nggak boleh, kan itu secara akidah itu. Jadi ya biarkan yang jual trompet juga umat Islam gitu kan. Mamang saudara saya lagi kan, itu nggak enak gitu. Yang jual saudara gitu ya. Ya bukan masalah yang jual, tapi kan ya itu akan merusak akidah, kan itu. Karena barang siapa yang ikut-ikutan dengan mereka berarti termasuk segolongan dengan mereka, kan itu. Ayat itu yang membuat ramai di pengadilan, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah 51 itu. Jadi la tattahidul yahuda wan nasara auliya, gitu. Ba'dhum auliya'u ba'din wa may wa apa saja itu, barang siapa ikut dengan mereka maka ikut segolongan dengan mereka, kan itu.
Itu yang seperti ramai di pengadilan, sampai-sampai ya gubernur Jakarta yang dulu dijeburkan di penjara gara-gara ayat itu kan. Kenapa? Nggak mau disamakan, nggak mau kalau orang yang ikuti acara mereka itu sama gitu kan. Ngayal di ayat Allah kan itu. Jadi ya kita menjaga anak-anak kita. Berapa besok malam, malam 30, 31. Nah di situ nanti ramainya malam Selasa malam Rabu. Malam tahun barunya. Wes kita mending merenung sekeluarga. Iya ya. Kita sudah masuk 2025. Itu haji kita berapa tahun lagi ya? Lihat daftarnya masih lama. Evaluasi gitu kan. Kapan ya? Kan terus amal ibadah kita sudah berapa kan itu. Kita ini masih banyak kekurangan. Jangan ngitung. Iya sudah sekian tahun nggak punya apa-apa. Mobil duit itu ngurusin ngitung dunia itu Bapak Rojali. Kalau mikirin kita berkeluarga, pernikahan ini sudah sekian tahun belum punya apa-apa gitu kan ya. Itu namanya ngitung dunia kan itu. Sekarang sudah tahun baru 2025 belum ada tambahan apa-apa kan. Itu namanya ngitung dunia. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu annamalahu ahlada. Surat Al-Quran. Ya Pak. Surat apa itu? Pak Haji. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu annamalahu ahlada. Al-Quran benar. Zalzalah enggak ada. Zalzalah itu adanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu zalzalah. Kalau Al-Qari'ah itu fa amma man saqulat mawazinuhu fa fi isyatir radiyah. Kalau yang alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada, itu di wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah gitu ya. Jadi celaka bagi orang yang mengumpat, yang mencela. Nah, udah berapa tahun kok masih segitu aja, masih ngontrak. Itu celaka bagi orang yang mencela dan mengumpat, mencela. Kenapa dapat suami yang begitu? Bos pokoknya macam-macam mencela gitu ya. Itu celaka gitu. Siapa orangnya? Orang yang suka jama'a malau wa'adada, ngumpulin harta itu ya, dihitung-hitung, alhamdulillah sudah nambah satu lagi, sudah nambah 1 unit lagi, sudah nambah 1, terus dihitung-hitung terus kan itu. Dikira bahwa dengan harta yang banyak itu bisa hidup selama-lamanya. Dikira dengan harta yang banyak itu bisa sehat terus menerus. Ternyata enggak. Yang banyak uang sakit, yang banyak uang meninggal, yang nggak punya duit sakit, yang nggak punya duit meninggal, sama kan itu ya. Tapi wa'addadah yahsabu annamalahu ahlada, mengira bahwa dengan uang banyak itu bisa kekal di dunia, mau berobat kemanapun kebayar, mau beli apapun kebayar. Tapi ternyata jangan sudah meninggal, masih hidup aja sudah nggak boleh makan durian. Iya Pak, saya kebeli durian, uang banyak itu kan, mau makan berapa biji pun kebayar kan itu, tapi nggak boleh kan itu. Oh saya mau nyate kami sup kambing kebayar gitu, berapa sih semangkok, berapa sih 20 tusuk kan itu masih, tapi kamu nggak boleh, itu daging kambing nggak bisa dinikmati kan itu. Dikira uang banyak itu bisa makan bebas apapun bisa, dari berapapun kebeli gitu. Yahsabu annamalahu ahlada, jangan yang dihitung-hitung dunia gitu kan. Udah sekian tahun masih ngontrak, sekian tahun mobil ori ganti-ganti, masih mobil zaman dulu. Itu namanya yang dievaluasi dunia gitu. Harusnya yang dievaluasi, ya Allah kita ini sudah tua, dan meninggal itu nggak nunggu tua, nggak nunggu miskin, nggak nunggu sakit gitu kan. Yang sakit kadang-kadang lama baru mati-mati, iya. Yang sehat-sehat malah meninggal gitu kan. Yang tua ditungguin matinya nggak mati-mati, malah yang muda mati kan itu. Jadi nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, nggak nunggu miskin kan itu. Kalau sudah waktunya datang, idza jaa ajaluhum
fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, sudah. Walaupun minta mundur setengah hari aja. Itu para jadi ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayya'akumul maut. Sebelum datang mati, segera lakukan ibadah, segera infakkan hartanya. Kenapa? Kalau sudah datang mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematian ini. Mau ngapain? Fa'as-saddaqah. Saya mau sedekah. Uang masih banyak. Kalau ditinggal ini nggak bermanfaat. Saya kasih waktu dulu, jangan sekarang meninggal. Saya mau sedekah semua itu. Dan saya akan menjadi orang soleh. Kata Allah apa? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah ada waktunya nggak bisa dimundurin, harus sekarang. Ada pun uang masih banyak, harta masih banyak belum diinfakkan, sudah nggak ada waktu, kan gitu ya. Jadi di situ yang perlu kita evaluasi. Ya Allah, saya kenapa dikumpul-kumpulin? Kan itu kenapa ditumpuk-tumpuk kan itu? Oh, untuk masa tua, masa depan. Masa depan itu alam barzah. Alam akhirat yang lama itu di akhirat. Di dunia itu bahagia, senang sebentar, sampai kapan? Pada Dadang. Bahagia, senang, segala macam bisa dinikmati sampai kapan? Sampai akhir hayat. Udah meninggal, udah nggak bisa dinikmati. Susah, payah, sedih gitu kan ya. Selesainya sampai mati kan itu. Udah nggak usah dipikirin, nanti juga selesai. Kapan selesai? Ya nanti udah meninggal. Ada orang yang ngomongin terus itu, caci maki, ngolok-ngolok, udah nggak usah dipikirin, nanti juga waktunya maaf selesai. Nanti juga berhenti kan. Kapan berhentinya? Nah, gitu. Jadi di dunia itu walaupun lama, menurutnya sementara, karena selesai sampai kematian. Gitu kan. Di akhirat itu selama-lamanya. Jadi kalau di akhirat itu bahagia, enak selama-lamanya. Kalau di akhirat itu kemudian sengsara, banyak azab, banyak sisa, kubur, hisab, neraka, itu selama-lamanya. Kan itu ya. Jadi dikatakan di sana itu para jali, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman, surat Al-Qur'an. Pasti di Al-Qur'an itu kan. Tinggal ini surat apa gini ya. Tapi kita hafal kan. Ayat itu ada gitu ya. Udah pernah baca dan setengah hafal lah gitu. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu tetap mempertahankan keimanannya. Wa amilus solihati, dan selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan terus. Kebaikan. Tinggalkan dosa. Ulaika hum khairul bariyah. Itulah orang yang paling baik. Itu orang yang paling baik kan itu. Nanti imbalannya di akhirat, ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Nanti imbalannya di sisi Allah adalah surga adn, jannatu adnin. Yang kondisinya sifatnya tajri min tahtihal anhar. Mengalir dari surga adn itu sungai-sungai yang beraneka macam rasa, warna, dan berbagai macam keindahan minuman gitu kan. Dari situ ada kan itu. Ditambah khalidina fiha abada, kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Nggak ada sakit, nggak ada mati, nggak ada apa, nggak ada, pokoknya selama-lamanya. Kalau perempuan itu nggak hamil, nggak men, nggak apa, terus selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ditambah dengan radhiyallahu anhu, Allah ridho. Gitu ya. Siapa yang begitu? Siapa begitu? Dari kaliman khosyiya rabbah. Itu bagi orang yang takut sama Allah. Jangan nantang itu. Kita yang sudah kejebak dosa itu harus ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan nantangin.
dosa, diprogramkan pokoknya malam tahun baru harus begini, sampai berangkatnya sebelum asar udah berangkat. Kenapa? Kalau berangkatnya habis maghrib, berkebagian tempat, macet kan itu. Sedih ketinggal macet, kehalang macet nggak nyampe tujuan gitu kan. Berangkatnya subuh, kenapa? Biar kita dapat tempat, biar nggak macet. Programnya itu kan. Gimana ketahuinya malam tahun baru ya mulai bersama kan itu. Puasa bahkan itu kita baca Quran semalam itu per orang harus selesai 5 juz. Mantap kan itu. Jadi jangan programnya hura-hura, duit menteng wake, Pak Mul boleh utang maning gitu kan ya. Maka kita nggak boleh kemudian kita sebentar lepas iman. Sebentar kita lupakan urusan akhirat, itu nggak boleh kan itu. Sebab kita nggak tahu, naudzubillah min dzalik, kalau pas kita bikin dosa, pas kita nunda sholat, datang malaikat maut, kamu pulang sekarang kan itu. Maka beramal solehlah sebanyak-banyaknya, gunakan waktu kita untuk beramal soleh gitu ya. Kemudian sering-seringlah bersilaturahim, berkumpullah dengan saudara-saudara kita dalam rangka saling mengingatkan. Jadi kumpulnya silaturahim dalam satu momen acara apapun dalam rangka saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kan itu, yang belum nikah kamu cepat nikah. Kan itu, kamu udah berapa juz seharinya, kamu hafal berapa surat. Saling berkumpul, saling tawasau bis sabr. Kemudian ya saling mendoakanlah di antara kita. Di luar depan orangnya, di luar orangnya kita doakan. Semoga ini terus didoakan kan itu. Kapan? Sebelum Allah memanggil kita. Kalau sudah dipanggil sama Allah, kita mau berlebar sekeluarga sudah nggak bisa. Kita mau memperbanyak amal soleh sudah nggak ada. Semua idama tergetam yang kota amal, putus semua amal dan itu. Dan harus takut, setakut-takutnya kalau kita meninggal dalam kondisi musyrik, gitu ya. Tahun baru tuh kadang-kadang korban meninggalnya banyak, gitu ya. Kena macet, padat, sebagainya kan itu ya. Maka dikatakan di sana di surat Al-Imran itu dikatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min milul ardi dzaba wa la yutadabi. Orang-orang yang kafir dari iman sementara kafir kemudian mati dalam kondisi kafir itu, mati dalam kondisi kafir itu, fala yuqbala, maka tidak diterima apa tebusan berapapun, walaupun emas sepenuh bumi ini, punya emas sepenuh bumi, bukan setiang ini, bukan emas sepenuh bumi. Kalau kita punya emas setiang ini gedenya, ada dan ketok semit itu ya, potensi itu. Setiang ini emas sepenuh bumi untuk menebus dosa kita, falayuk balah, tidak diterima. Walaupun didatangkan lagi sepenuh bumi lagi, berlipat-lipat sepenuh bumi ini emas untuk nebus dosa, nggak diterima. Kalau kita mati dalam kondisi kafir, setelah beriman, sebentar kita lepas dulu imannya, kita hura-hura dulu nyambut tahun baru gitu, mati. Naudzubillah min dzalik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, apa terusnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Enggak pakai abadah, enggak pakai itu, bukan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik beda tak? Orang kafir dan orang musyrik itu kan, kalau orang musyrik itu mempersekutukan Allah, mengakui adanya Allah dan dimaksud dengan yang lain, Tuhan anak, Tuhan ibu, kan itu namanya mempersekutukan Allah. Atau kita kalau itu sudah jelas-jelas Nasrani tapi ada yang ya percaya kepada benda, itu namanya musyrik kan itu. Kemudian
Apa artinya? Fi nari jahannam, ditempatkan di neraka jahanam, khalidina fiha, jadi kekal selama-lamanya. Maka itu harus kita khawatirkan ketika kita sedang ada dalam kondisi begini, ini kita malah datang malaikat maut kan itu kita khawatirkan. Maka ya yang kira-kira urusan-urusan dosa nggak usah ikut campur kan itu, silakan mereka, kita nggak ikut-ikutan. Kenapa? Walaupun kita nggak melakukan tapi kita nyumbang apa? Iuran beli apa? Beli minuman keras ya, buat apa? Pesta tahun baru, iuran obat ini. Kalau itu urusan dosa nggak boleh ikut campur iurannya. Bahkan walaupun kita bukan pakai uang, udahlah kita mah ngasih apa, atau nyumbang lampu, atau nyumbang apa tak gitu kan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kita membantu urusan dosa, urusan permusuhan kan itu. Kita bantu urusan al-birri wa taqwa. Kenapa? Barang siapa yang membantu sesuatu urusan dosa, maka ia sama segolongan dengan yang melakukan. Walaupun yang melakukan enak, tapi kita nggak melakukan, sama dosanya. Daripada sama mending melakukan aja, ya nggak boleh kan itu ya. Menyumbangnya dosa, itu melakukan dosa, sama dosanya dan yang melakukan. Kalau begitu nggak usah nyumbang, mending melakukan aja, sama lebih dosa kan itu. Jadi ya mudah-mudahan kita di akhir tahun ini dijaga oleh Allah ya, dari dilindungi Allah dari perbuatan-perbuatan yang dosa, apalagi sampai kepada musyrik. Dan harapan kita di awal tahun dan seterusnya 2025 kita selalu diberikan kemudahan untuk beramal soleh, diberikan istiqomah ya dalam menjalankan kebaikan-kebaikan rutin. Pak Dadang ya masjid beparak gitu kan ya, tinggal bolak-balik keuangan itu harus rutin itu. Kalau dekat itu kemudian bolos 3 waktu, maghrib nggak ada, isya nggak ada, subuh nggak ada, samperin para jali. Yuk kita bareng-bareng nengok Pak Dadan kan itu. Kenapa? 3 waktu nggak ada gitu kan. Maghrib nggak kelihatan, isya kelihatan. Kalau ada berita mah, oh lagi mudik Bogor ya, Bandung. Lagi ke Bandung gitu. Kenapa? Acara tahun baru. Astagfirullah kan itu ya. Ya kalau mudik ke Bandung kenapa harus nunggu tahun baru kan itu? Hari-hari biasa kan Pak Dadang ada kaitannya dengan urusan pekerjaan itu ya. Ada yang, tapi Pak Ustadz sekarang kan anak lagi libur. Iya maning ya kan itu. Tapi yang penting niatnya jangan sampai ada kaitannya dengan tahun baru. Silaturahim mumpung lagi liburan, tapi niatnya silaturahim ibadah, bukan niatnya mumpung tahun baru gitu ya. Macet pada dan jalur puncak jalur Bandung itu Masya Allah itu ngantri panjang gitu kan ya. Jalur ke Anyer juga sudah full, hotel-hotel di Anyer itu sudah di booking semua. Kalau mau cari pesan sekarang di hotel, umpamanya di hotel Jakarta, Pak pesan 2 kamar habis Pak, langsung bilang habis kan itu. Kenapa? Sudah di booking orang semua. Iya. Jadi panen kan, tapi jangan sampai panen dosa kan itu ya. Kita upayakan, kita jaga, mohon perlindungan pada Allah, jangan sampai tergerak hati ini untuk ikut-ikutan kan itu. Jangan sampai tergerak hati anak kita nangis minta beli trompet, udah bilang aja nggak dijual. Yang jualan dengerin, apa Pak? Saya keliling-keliling ini dari pagi muter-muter ke mau dijual. Anaknya nangis, dibilangnya, oh itu nggak dijual gitu kan. Kalau bilang nggak enak, bener nggak enak. Jangan nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau makanan ada jual es, Pak beli es, oh itu nggak enak. Yang jualan, waduh, udah saya bikin saya bayangin bilang nggak enak kan itu. Jadi jangan dibilang nggak dijual, memang lagi muter mau dijual kan itu. Bilang aja nggak boleh, udah gitu aja gitu. Jangan mainan itu ya, nggak boleh. Terus kasih mainan apa tuh TikTok yang ini Al-Fatihah, ini Al-Ikhlas kan itu. Coba buka Al-Fatihah, buka Al-Ikhlas kan. Ada TikToknya dibeliin, bagus kan daripada perapet beneran gitu ya. Asar sudah berangkat, panjang gitu kan, muacet gitu kan. Masya Allah para jali, saya kalau dulu bukan tugas gitu ya. Kalau bukan tugas nggak mau keluar karena tugas dulu jadi dewan itu harus memantau tahun baru, harus memantau gitu kan. Pakai peci haji, orang enak gitu ya. Pakai topi keluar masuk hotel gitu kan, masuk hotel dari mana Pak?
surat tugas dari dewan. Takut semua gitu kan. Pak, minum apa Pak? Minum air putih aja. Nggak ada Pak, adanya bir ini. Waduh, berat gitu kan. Lah kalau ketemu Pak Rojali di sana, saya keluar dari hotel, saya ngapain ke sini? Saya sidak, ini tugas saya. Pak Rojali ngapain gitu kan? Kalau bukan karena tugas, ya Allah malam-malam sampai jam 12 sampai jam 1 keluyuran mantau gitu kan, mengesahkan uang saku gitu kan. Ini uang saku mantau gitu kan ya. Lah kalau uang saku diterima nggak mantau kan uang sakunya berhalal karena belum kerja, tapi Masya Allah pakai peci haji nggak enak gitu ya, pakai peci topi tuh dikira Pak Ustadz itu nut pakai ngelabui orang pakai peci putih, pakai peci topi kan itu. Jadi ya kadang-kadang memang perang antara baik dan buruk dikerjakan. Kita ini Masya Allah ketemu jamaah majelis taklim di sini, Ustadz tahun baruan kan gitu tuh nggak dikerjakan, kamu udah dikasih ongkos ini apa uang saku buat makan minum dan uang transport buat mantau tahun baru kan itu. Ini sampai berapa ini bagaimana lah, cuma melaku doang kan itu kadang-kadang berat kan itu. Walaupun ini surat tugas harus ditandatangani oleh sebuah hotel, ditugaskan hotel A ini hotel ini, jadi kita minta stempel hotel bahwa saya sudah ke sana gitu. Kalau dia akal-akalan bisa aja stempelnya besok tak gitu ya. Nanti saya udah stempel udah terima bahwa saya suruh masuk ke sana kan itu. Tapi tawarannya apa? Pak, minumnya ini Pak silahkan pilih. Wah nggak sanggup kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sengaja saya sampaikan materinya itu tausiah saja karena Pak Rojali bukunya juga udah habis. Jadi terakhir di buku jilid 3 ini sampai bab jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan sampai bab takziah ya, sampai bab apa namanya meratapi, itu sudah semuanya selesai ya di jilid 3. Jadi tahun 2025 setahun lagi jilid 4 itu. Tahun depan Pak, jilid 4 itu ya, tahun depan itu setahun lagi. Karena jilid 3 ini begitu saya lihat pagi-pagi, oh materinya habis itu, hadisnya udah dibaca semua. Jadi kita sudah nyampaikan bab jenazah itu dari mandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan, sampai bab takziah, sampai bab kemarin terakhir itu mencium wajah jenazah gitu kan, itu terus sampai bab niyahah, bab meratapi sudah sampaikan. Begitu saya lihat, wis entek bukunya gitu. Dan itu dibacakan. Nanti ganti jilid 4 gitu ya. Maka sengaja saya yang penting bertekan masjid Hidayatullah itu ngomong apa intinya memang tausiah mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat, dan insya Allah kita dilindungi Allah untuk kita tetap beribadah istiqamah dalam kebaikan, bila perlu kita usaha bertambah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.